Mungkin sebelumnya suaraku jelas kan ya? Jelas, aman. Nanti mungkin kalau di tengah-tengah putus-putus, kabarin aja ya, soalnya jaringan di rumahku juga lagi agak kurang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam teman-teman semua. Jadi kali ini aku bakal bawain materi ya berupa hablum minallah dan hablum minanas. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu hablum minallah sama hablum minanas? Mungkin kalau belum tahu bisa langsung aja ya aku jelasin. Boleh teh? Sebelumnya ada tujuannya dulu ya. Yang pertama itu mengetahui, memahami, dan menyadari kewajiban untuk menjaga hablum minallah dan hablum minanas. Nah, yang kedua itu mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan 6 hak seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Boleh teh? Nah, ada 3 pokok bahasannya buat malam ini. Yang pertama itu ibadah sebagai wujud hablum minallah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, 6 hak seorang muslim. Nah, yang pertama dulu ada ibadah sebagai wujud hablum minallah. Nah, secara bahasa, hablum minallah artinya adalah hubungan dengan Allah. Nah, istilah ini tuh tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112 yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, dalam ayat tadi itu, hablum minallah, boleh teh lanjut. Nah, dalam ayat tadi itu, hablum minallah maknanya perjanjian dari Allah, yaitu masuk Islam atau beriman Islam dan siap melaksanakan rukun iman dan Islam. Nah, hablum minallah ini menurut bahasa berarti hubungan dengan Allah. Hablum minallah dilaksanakan dengan ibadah. Dengan kata lain, hablum minallah adalah aspek ubudiyah atau ritual ibadah kita kepada Allah. Ibadah atau ubudiyah ini tuh sering diartiin sebagai penghambaan dengan melaksanakan perintah Allah, menghambakan dirinya kepadanya atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali itu pernah ditanya mengenai ubudiyah. Ia menjawab ubudiyah adalah kumpulan dari 3 hal. Yang pertama, menunaikan perintah syariat. Nah, untuk membangun hubungan kita kepada Allah itu, kita punya kewajiban ya untuk sebentar. Nah, untuk membangun hubungan kita kepada Allah ini, kita punya kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah dan melaksanakan tuntutan hidup dari Allah. Banyaknya aturan dalam Islam tidaklah bermaksud untuk menyusahkan pemeluknya, melainkan membentuk manusia yang terbaik di tengah umat-umat lainnya. Nah, yang kedua, rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang terjadi di dunia ini tuh udah menjadi ketetapan dari Allah, seperti adanya pergantian siang dan malam, adanya alam yang indah, sebaliknya adanya hal-hal yang ditetapkan seperti bencana alam, musibah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsu ini tidak akan mementingkan agamanya dan tidak mendahulukan ridha Allah dan Rasul-Nya. Dia akan selalu menjadikan bahwa nafsu menjadi tolak ukurnya. Bahkan orang yang mengikuti hawa nafsu telah dibuat buta dan tuli oleh hawa nafsu, sehingga dia tidak bisa memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan Rasul-Nya
dalam hal itu dan dia tidak mencarinya. Boleh teh selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada akhlak kepada sesama manusia. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Nah, ayat tadi tuh mengandung dua bentuk akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, yang ditujukan dengan perintah agar kita menjalin hubungan baik kepada Allah dengan cara tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nah, yang kedua itu ada akhlak terhadap sesama manusia atau hablum minannas, yang ditujukan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, teman sejawat, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahaya. Boleh teh selanjutnya. Yang ketiga ada 6 hak seorang muslim. Boleh teh. Islam telah meletakkan batas pijakan hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat muslim, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, hak seorang muslim terhadap orang muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama itu, jikalau engkau bertemu dengannya, maka berilah salam. Yang kedua, jika ia mengundangmu, maka kabulkanlah undangannya. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Yang keempat, jikalau ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka tasmitkanlah ia. Yang terakhir, jikalau ia sakit, jauhlah ia. Dan jikalau ia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis di atas tadi itu maka dapat diambil kesimpulan ya, bahwa seorang muslim itu memiliki 6 hak terhadap muslim lainnya. Yang pertama ada mengucapkan salam. Salam yang berarti damai itu adalah cermin kepribadian orang beriman. Ia mengenali dan memperkenalkan dirinya kepada saudaranya seiman. Allah Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Nah, perbedaan bahasa, suku, dan adat kebiasaan di antara manusia ini dapat menjadi hambatan komunikasi. Maka, bentar. Membuka sumber komunikasi manusia dengan ruhiyah. Dengan salam itulah jalinan rasa antara sesama mukmin dapat terbina adalah salam yang datangnya dari Allah. Selanjutnya teh. Nah, belum 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 sebelumnya. Nah, ada hal lain yang sering dikaitkan dengan salam adalah bersalaman, yang dalam bahasa Arab disebut dengan musafahah atau berjabat tangan. Nah, berjabatan tangan lebih menunjukkan kedekatan dan kemesraan hubungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selanjutnya, nah, yang kedua ada memenuhi undangan. Nah, undangan yang diberikan seorang muslim kepada sesamanya ini menunjukkan penghormatan dan perhatian yang besar kepada orang yang diundang. Dan kehadiran orang yang diundang menjadi kebahagiaan besar bagi orang yang mengundang. Dalam pandangan Islam, memenuhi undangan seorang muslim hukumnya adalah wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang diundang hendaklah ia memenuhinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kewajiban memenuhi undangan itu ada syaratnya ya. Boleh tes lanjut. Yang pertama itu ada undangan tidak membedakan miskin dan kaya. Maksudnya ini sesuai dengan hadis Rasulullah ya, sejelek-jelek makanan adalah makanan jamuan resepsi di mana hanya orang kaya saja yang diundang tanpa mengundang orang miskin. Nah, untuk yang kedua itu undangan tidak ditujukan kepada seseorang secara khusus. Yang ketiga ada kehadirannya tidak karena takut atas kezaliman orang yang mengundang atau karena ingin mendapatkan kedudukan, rekomendasi, dan lain. Yang keempat ada kehadirannya tidak membuat orang yang ada di sana menjadi terganggu. Yang kelima, tidak ada kemungkaran dalam undangan itu seperti hamar dan lain sebagainya. Yang keenam, undangan pada hari pertama. Dan jika seseorang mengadakan walimah 3 hari, maka hari kedua dan ketiga tidak wajib dihadiri. Nah, ketika seseorang menerima banyak undangan dalam waktu yang bersamaan juga, maka ia wajib mendatangi undangan yang paling awal. Yang ketiga ada memberi nasihat. Nasihat kepada sesama muslim ini wajib diberikan ketika orang yang bersangkutan meminta nasihat atau masukan tentang apa yang hendak dikerjakan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Dan ketika orang yang bersangkutan melakukan kesalahan, maka saudara muslim yang lain wajib memberikan nasihat dengan cara yang bijak. Nasihat yang baik akan mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan. Nasihat yang tulus akan berpengaruh dan membekas dalam hati seseorang. Nah, ada beberapa adab juga ya dalam memberikan nasihat kepada saudara muslim. Yang pertama itu, pemberi nasihat tidak merasa lebih baik daripada yang meminta nasihat. Yang kedua, nasihat dilakukan secara tertutup. Jadi tidak dengan terbuka di muka umum. Karena perbedaannya kelihatannya antara mencemooh dan menasihati. Kelihatan pada forumnya terbuka atau tertutup. Nah, yang ketiga itu pemberi nasihat hendaklah berusaha mengamalkan apa yang ia nasihatkan. Sebab nasihat yang tidak diamalkan ini mungkin akan diterima peminta. Bagaimana mungkin akan diterima peminta nasihat? Yang terakhir, nasihat diberikan dengan ikhlas, tidak ada tendensi apapun kecuali karena Allah. Selanjutnya, mendoakannya ketika bersin ya. Nah, bersin ini adalah sunnatullah untuk membantu manusia mengeluarkan kotoran atau penyakit yang ada pada dirinya. Mendoakan orang yang bersin merupakan wujud perhatian dan kasih sayang sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan Alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya Yarhamukallah. Maka apabila ia mengucapkan Yarhamakullah kepadanya,
hendaknya ia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari nomor 57-56. Mendoakan orang yang bersin ini merupakan wujud perhatian dan kasih sayang sesama muslim. Ketika orang yang bersin membaca Alhamdulillah, dengan serta-merta orang yang mendengarnya mendoakan yarhamukallah, sebuah kalimat simpati dan doa atas kondisi saudara yang senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan, khususnya saat bersin. Selanjutnya, menjenguknya ketika sakit. Nah, kehadiran saudara seiman berkunjung kepada orang yang sedang sakit merupakan obat maknawiyah yang sangat berguna, membuat orang yang sakit tidak lagi dalam keterasingan atau kesendirian. Maka Islam menjadikan kunjungan kepada orang sakit ini menjadi salah satu kewajiban berukhuwah atau bersaudara. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umat Islam agar menjenguk orang sakit dengan menempatkannya di antara buah-buahan surga. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, dan terakhir ya, mengiringi jenazah. Persaudaraan harus terus terjalin hingga akhir hayat sesama muslim. Hal ini diantaranya dilakukan dengan mengurus, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengantarkan jenazahnya ke peristirahatan terakhirnya. Menyaksikan saudaranya memasuki liang lahat. Teringat terakhir di dunia dengan harapan agar bertemu kembali di surga nanti. Mengantarkan jenazah saudara muslim memberikan manfaat besar, antara lain yang pertama, menunjukkan penghormatan kepada mayit dan keluarganya. Boleh dilanjut. Yang kedua, memberikan nasihat kematian kepada pribadi pengantar zikrul maut. Nah, ketika Malik bin Dinar ini mengantarkan jenazah saudaranya, ia menangis dan berkata, "Demi Allah, tidak akan berhenti mataku berlinang air mata sehingga aku yakin kemana akan pulang. Demi Allah, hal itu tidak aku ketahui selama aku hidup di dunia ini." Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qiraat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qiraat." Ditanyakan kepada beliau apa yang dimaksud dengan 2 qiraat, beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1325 dan Muslim nomor 945. Dan mungkin ya pematerian yang bisa aku sampaikan. Kembali lagi ke Kak Fitri. Oke, makasih banyak Teh Eva buat pemateriannya. Oke, aku balik lagi. Sebenarnya aku nggak kemana-mana. Oke, tadi kita udah membahas, tadi Teh Asyifa udah menjelaskan, membahas terkait hablum minallah dan hablum minannas. Aku mau ngecek dulu ke teman-teman. Ada berapa? Aku stop share dulu. Ada berapa jumlah hak untuk sesama muslim? Siapa yang berani jawab? 6. Oke, Yora. Apa aja? Yang pertama? Oke, yang selanjutnya?
Yang lain ada yang mau bantu? Memberi nasihat sama Oke. Satu memenuhi lagi. undangan. Oke, menghadiri undangan. Ternyata banyak hak yang perlu kita apa ya, penuhi gitu ya untuk sesama muslim kayak gitu ya. Kadang kita lupa gitu ya sama hak-hak rekan kita, teman kita gitu ya, bahwa mereka tuh punya hak dari kita gitu. Semoga sekarang kita kan udah belajar nih dari Teh Asyifa tadi udah menyampaikan gitu ya bahwa kita itu punya hak kita punya kewajiban untuk memenuhi hak terhadap sesama muslim kayak gitu. Oke, makasih banyak tadi Yora dan juga Audi ya yang udah bantu jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dulu sebelum aku mau cek dulu apakah teman-teman konsentrasi gitu ya. Konsentrasi dengan materi tadi. Nanti udah tanya jawab ini aku bakal buka teman-teman untuk sesi tanya jawab ya. Kita diskusi terkait materi tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya.